Shalom jemaat Kristen dimanapun Anda berada. Kiranya kita boleh bersyukur kepada Tuhan jikalau hari ini kita boleh bangun dengan badan yang sehat dan segar, serta siap dan semangat di dalam menjalani segala aktivitas dan kehidupan kita sepanjang hari ini. Sebelum kita menjalani kehidupan kita di hari ini, kita boleh menerima taburan firman Tuhan yang menjadi pandu dalam kita bersikap dan bertindak yang tersaji dalam program Sapaan Harian Gereja Kristen Jawa Manahan, Surakarta. Bersukacitalah dan berdoalah menjadi tema permenungan firman Tuhan kali ini. Adapun ayat yang menjadi dasar diambil dari kitab 1 Tesalonika 5, ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kekasih Tuhan, di dunia ini ada banyak tokoh iman yang dipakai Tuhan yang akhirnya menginspirasi banyak orang dalam kehidupan rohaniah mereka. Saya akan mengenalkan 4 tokoh dengan pengalaman kisah hidupnya. 4 tokoh tersebut adalah Corrie ten Boom, Gordon Lindsay, Hudson Taylor, dan Martin Luther. Mengapa tokoh-tokoh ini bisa dipakai Tuhan secara luar biasa? Karena keempat tokoh iman ini mempunyai satu kesamaan, yaitu kehidupan doa yang luar biasa. Corrie ten Boom berkata demikian, "Iblis tersenyum ketika Anda menyusun suatu rencana. Ia tertawa ketika Anda terlalu sibuk, namun iblis gemetar saat Anda berdoa." Gordon Lindsay pernah berkata, "Waktu yang Anda manfaatkan untuk berdoa, berhubungan dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia." Hudson Taylor mengatakan, "Jangan melakukan konser terlebih dahulu, baru memeriksa alat musik Anda. Mulailah setiap hari bersama Tuhan." Martin Luther pernah mengatakan demikian, "Begitu banyak yang harus saya kerjakan hari ini, maka saya menggunakan 3 jam pertama saya untuk berdoa." Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah pengalaman kisah hidup dari para tokoh iman tentang makna sebuah doa, yang akhirnya menginspirasi banyak orang akan kehidupan rohani mereka, dan mungkin ada dari Bapak Ibu Saudara yang terinspirasi salah satu dari mereka. Tanpa doa, kehidupan rohani kita menjadi lemah, sehingga kita mudah untuk jatuh ke dalam dosa. Saat kita sebagai umat Tuhan menaikkan doa-doa kita, iblis akan gemetar dan lari dari hadapan kita. Itu sebagai bukti bahwa betapa besarnya kekuatan doa. Jemaat yang terkasih, jika kita senantiasa berdoa, maka hal-hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Karena doa yang dilakukan dengan yakin oleh orang benar, maka besar kuasanya. Dan doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Doa dapat menembus batas ketidakmungkinan dan kemustahilan. Kemampuan manusia sangat terbatas. Tanpa doa, kita tidak dapat berbuat banyak. Mujizat bisa saja terjadi karena kekuatan doa. Saya yakin dan percaya banyak dari kita yang pernah mengalami suatu mujizat dalam kehidupan kita, entah itu kita sadari ataupun tidak. Hal itu bisa saja terjadi oleh karena sikap berserah kita kepada Tuhan yang tentu saja disertai doa-doa yang kita panjatkan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 mengingatkan kita untuk senantiasa berdoa karena kita sebagai umat Tuhan semestinya meneladaninya. Tuhan Yesus saja yang jelas-jelas penuh dengan puasa senantiasa berdoa pagi dan malam. Hal itu dapat kita baca dalam kitab Markus 1 ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar.
Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dan dari kitab Lukas 6 ayat yang ke-12, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Jemaat kekasih Tuhan, doa adalah nafas orang beriman. Bayangkan kalau kita hidup tanpa bernafas. Kita sebagai orang beriman mestinya senantiasa berdoa untuk kelangsungan hidup kita yang berpusat kepada Tuhan. Doa adalah cara komunikasi kita dengan Allah Bapa. Bagaimana Allah Bapa tahu apa yang kita perlukan jika kita tidak pernah menaikkan doa-doa kita? Sebab itu, selalu awali kehidupan kita setiap hari dengan doa, maka sukacita dan damai sejahtera senantiasa kita rasakan. Kiranya kita senantiasa dimampukan untuk menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan, yang selalu menjaga komunikasi baik dengan Tuhan melalui kebiasaan doa yang kita lakukan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kami terima saat ini, di mana kami boleh belajar tentang doa dan kami diperbolehkan untuk memahami itu semua. Dan kiranya kami dimampukan menjadi pribadi yang selalu berdoa kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin.